Berikutnya metode kedua dengan metode Deret-Taylor. Nah, metode Euler merupakan metode Deret-Taylor order 1. Kenapa? Kalau dengan metode Euler tadi, kita hanya mengambil dua suku pertama ini saja untuk menemukan nilai atau mengestimasi nilai Y pada suatu langkah. Nah, terserah kita nih, kita mau menggunakan metode Deret-Taylor order keberapa dalam perhitungan atau dalam menyelesaikan masalah kita. Boleh menggunakan metode Deret-Taylor order 2 berarti sampai 3 suku pertama. Kalau metode Deret-Taylor order ketiga berarti sampai 4 suku pertama dan seterusnya. Sebenarnya semakin tinggi order Deret-Taylor yang kita gunakan, yaitu semakin banyak suku Deret-Taylor ini dipakai, maka hasil yang kita peroleh akan semakin lebih dekat dengan hasil yang sebenarnya. Nah, saya tidak bahas contoh soal untuk metode Deret-Taylor ini, karena metode Euler pun sebenarnya sudah termasuk metode Taylor order 1. Oke, berikutnya, nah ini dia catatannya. Dengan menjalankan rumus Taylor order ke n, maka kita harus menemukan bentuk turunan tingkat tinggi dari Y hingga turunan ke n. Kadang fungsi turunannya mudah, kadang sulit. Jadi harus matang juga konsep turunannya untuk menjalankan Deret-Taylor. Nah, berikutnya adalah metode Runkuta order 4. Nah, diberikan PDB-nya sama seperti di metode Euler tadi, yaitu Y aksen sama dengan suatu fungsi f yang tergantung pada x dan y dengan nilai awalnya adalah pada x0 nilai y-nya bernilai y0. Kemudian yr ini artinya adalah nilai y yang ada di suatu langkah ke r, di mana xr-nya itu adalah x0 ditambah r dikali h, di mana r adalah pada langkah keberapa dan h itu adalah jarak antar r. Nah, dengan menggunakan metode Runkuta, maka nilai Y pada suatu langkah itu diestimasi dengan rumus berikut, yaitu nilai Y yang ada di langkah sebelumnya ditambah 1/6 dikali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Nah, apa itu K1 hingga K4? K1 itu rumusnya adalah ini, yaitu nilai H dikali nilai fungsi pada X dan Y yang ada di langkah sebelumnya. Kemudian K2 itu adalah nilai H dikali nilai F yang diestimasi pada ini, yaitu X pada langkah sebelumnya ditambah H/2, Y pada langkah sebelumnya ditambah K1/2. Hitung dulu ini, baru hitung nilai F-nya. Terakhir baru dikali dengan H. Dengan demikian, untuk mencari tahu nilai K2, kita perlu tahu dulu menghitung nilai K1 ini tadi. Kemudian untuk K3 ini rumusnya, dan untuk K4 ini rumusnya. Jadi perhatikan, untuk menemukan K4 kita harus menemukan K3 dulu. Inilah dia K3-nya. Dan untuk menemukan K3 kita harus menemukan K2 dulu. Nah, inilah dia K2-nya. Dan untuk menemukan K2 kita perlu menemukan K1 dulu. Nah, ini K1-nya. Jadi pastikan benar dari awal hingga akhir. Oke, nanti akan dibahas pada latihan soal. Oke, berikut adalah algoritma dari metode Runkuta order 4. Langkah pertama adalah hitung nilai R. Jadi ini sama seperti dengan metode Euler tadi. Hitung nilai R atau banyaknya langkah yang harus kita lakukan, yaitu sama dengan C kurang X0 per H, dengan C itu adalah nilai X yang akan kita cari nilai Y-nya tadi. Kemudian X0 ini adalah nilai awal X, H ini adalah banyaknya langkah. Nah, pada langkah pertama, langkah ke-0 atau pada nilai awal, ya masukkanlah nilai awal X0, Y0. Kemudian di langkah berikutnya, mulai dari langkah 1 hingga langkah ke N, nilai X itu dihitung dengan rumus seperti ini, yaitu nilai X yang ada di langkah sebelumnya ditambah dengan nilai H-nya. Nah, setelah itu barulah hitung pasangannya nilai Y. Di sini kan kita menghitung nilai X nih. Nah, yang kita mau mencari nilai Y-nya kan ya. Nah, estimasi nilai Y dengan menggunakan rumus ini yang barusan disampaikan. Oke. Nah, bagaimana menghitung rumus ini? Kita harus menghitung dulu ini temukan dulu nilai X dan Y yang ada di langkah sebelumnya, kemudian hitung nilai F-nya, barulah kita bisa dapatkan nilai K1-nya. Kemudian hitung juga nilai X yang ada di langkah sebelumnya ditambah H/2 dan nilai Y di langkah sebelumnya ditambah K1/2. Kemudian hitung lagi nilai F-nya, di mana F-nya ini. Kemudian baru dihitung nilai K2-nya, yaitu H dikali F. Jadi konsepnya itu sebenarnya nilai K itu sama dengan H dikali F. Tapi F-nya itu berbeda-beda. Nanti akan dibahas lebih lanjut di contoh soalnya.
Nah, berikut adalah contoh soal untuk menemukan metode solusi dari PDB dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Diketahui PDB ini yaitu Y aksen atau DY/dx sama dengan X tambah Y dengan nilai awalnya adalah pada X sama dengan 0, Y-nya bernilai 1. Kita ingin menghitung nilai Y pada X sama dengan 0,1 dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 dengan hanya sama dengan 0,02. Nah, masalah ini sama persis dengan soal yang kita bahas di metode Euler tadi. Langkah awalnya adalah kita menemukan dulu berapa banyak langkah yang kita perlukan, yaitu dengan jalankan rumus ini sama persis dengan metode Euler tadi ya, tidak ada perbedaan untuk nilai R-nya. Nah, berikutnya barulah kita jalankan begini di Excel, lumayan banyak kolom yang harus kita libatkan dalam menghitung nilai mencari nilai Y dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Nah, perhatikan bahwa di sini tadi kan kita butuh 5 langkah ya. R-nya itu selalu dimulai dari 0. Nah, R sama dengan 5 atau langkah kelima di sini. X-nya bernilai 0,1 tepat sesuai dengan yang akan kita cari nilai Y-nya. Nah, ini adalah kolom Y-nya yaitu 1,11034. Dengan demikian, pada X sama dengan 0,1, Y-nya bernilai 1,11034. Nah, seandainya nih tiba-tiba ditanyakan pada X sama dengan 0,04 berapakah nilai Y-nya atau hitung nilai Y pada X sama dengan 0,04. Nah, kita tidak perlu melakukan perhitungan ulang, bisa merujuk ke sini saja yaitu 1,04162. Begitu juga kalau ditanya hitung nilai Y 0,06. 0,06. Nah, ini 0,06 X-nya, Y-nya adalah yang 1,06367. Jadi, sejauh informasi fungsi turunan ini tetap, dan nilai awalnya tetap, dan nilai H-nya tetap, maka kita tidak perlu melakukan perhitungan ulang untuk mengetahui nilai Y pada X yang sebelum ini. Oke, untuk tutorialnya akan dibahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.